Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai aturan sinus. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah menguraikan aturan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada segitiga siku-siku. Nah, hari ini kita akan membahas pula aturan perbandingan trigonometri untuk sudut pada segitiga yang bukan siku-siku. Aturan ini terdiri dari aturan sinus dan aturan kosinus. Diberikan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, di mana ini kita sebut sebagai sudut A, sudut B, dan sudut C. Panjang sisi di hadapan sudut A, kita tuliskan sebagai A kecil. Panjang sisi di hadapan sudut B, ini adalah B kecil. Dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C kecil. Nah, dari segitiga ini kita tarik sebuah garis tegak lurus di sini ya. Di sini sudah saya uraikan ya. Nah, ditarik sebuah garis tegak lurus di mana kita sebut adalah D. Nah, selanjutnya kita akan tinjau segitiga ADC ini, atau kita tuliskan di luar ya. A, D, C. Nah, panjang AC tadi sudah diketahui bahwa B kecil. Nah, karena ini adalah aturan sinus, yang kita cari adalah perbandingan untuk nilai sin. Makanya untuk mencarinya yaitu untuk mencari nilai sin berarti sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah CD dan sisi miringnya adalah AC. Nah, kita sudah peroleh bahwa sin A sama dengan panjang sisi CD per panjang sisi AC. Nah, panjang sisi AC ini kita ketahui bahwa B, sehingga CD sama dengan B kali sin A. Ini untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita akan tinjau lagi untuk segitiga BCD. Nah, yang ini. Berarti sudutnya di sini ya. Nah, kita cari perbandingannya, berarti kalau sin B berarti sisi depannya CD, sisi miringnya adalah CB, di mana panjang sisi CB tadi adalah A. Nah, jadi sin B sama dengan CD per BC. Jadi nilai BC tadi kan A, makanya kita di sini ganti A sehingga CD sama dengan A kali sin B. Dari persamaan dan kedua di atas diperoleh bahwa B sin A sama dengan A kali sin B. Jadi A per sin A sama dengan B sin B. Oke? Dengan cara yang sama, jika dari titik B ditarik garis BE yang tegak lurus AC, maka diperoleh persamaan A per sin A sama dengan C per sin C. Begitupun jika dari titik A ini ditarik garis AF yang tegak lurus BC, maka diperoleh B sin B sama dengan C sin
AC. Sehingga berlaku aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, untuk lebih detailnya, kita langsung saja ke contoh. Suatu segitiga ABC diketahui panjang sisi BC sama dengan 8. Dan sudut B adalah 45. Dan sudut A sama dengan 30 derajat. Ini juga derajat ya. Maka tentukanlah panjang sisi AC. Berarti yang ditanyakan adalah, kan kalau panjang sisi di hadapan sudut A ini tadi kita tuliskan adalah A kecil. Panjang sisi di hadapan sudut B adalah B kecil. Dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C kecil. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi AC. Berarti yang dicari adalah B. Oke? Nah, langsung saja. Dari aturan sinus tadi kita sudah ketahui bahwa A per sin A sama dengan B per sin B. Yang dicari adalah panjang sisi B. Nah, nilai A-nya kita ketahui bahwa 8. Dan untuk sin A atau sudut A itu adalah 30 derajat. Sama dengan B per sin 45 derajat. Karena sudut B-nya adalah 45 derajat. Nah, kita kali silang. B kali sin 30 derajat dikali 8 sin 45 derajat. Nah, jika kita tuliskan 8 sin 45 derajat dibagi sin 30 derajat. Oke. Nilai dari sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Dan untuk nilai sin 30 adalah 1/2. Kita coret. Berarti yang tersisa adalah 8 akar 2 cm. Inilah panjang sisi dari B. Oke. Untuk contoh yang kedua, nah di sini bukan segitiga ABC lagi ya, tetapi segitiga PQR. Diketahui suatu segitiga PQR dengan panjang sisi PQ sama dengan 6 dan sudut Q adalah 45 derajat dan sudut R sama dengan 120 di sini. 120. Maka tentukanlah panjang PR. Berarti di sini Q, di sini R kecil, di sini P kecil. Oke? Nah, kita sesuaikan yang diketahui dan yang ditanyakan. Berarti kita gunakan Q per sin Q sama dengan R kali sin R. Yang ditanyakan adalah panjang sisi Q. Makanya kita kali silang di sini. Jika kita tuliskan Q sama dengan sin 120 derajat sama dengan 6 kali sin 45. Nah, jika kita lanjutkan modelnya seperti ini. 6 kali sin 45 derajat dibagi sin 120 derajat. Nah, nilai sin 45 adalah 1/2 akar 2. Dan nilai sin 120 adalah 1/2 akar 3. Oke? Nah, ini kita coret karena sama. Berarti yang tersisa adalah 6 akar 2 per akar 3. Setelah itu kita rasionalkan. Ingat materi sebelumnya? Kita rasionalkan dengan cara mengali akar 3 per akar 3. Sehingga nilai Q-nya adalah 6 akar 6. Akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6.
dibagi akar 3 kali akar 3 kan hasilnya 3. Jadi panjang sisi Q adalah 2 akar 6 cm. Kenapa ini dibagi ini adalah 2. Nah, selanjutnya, bagaimana jika yang ditanyakan adalah besar sudut B? Kan contoh sebelumnya yang ditanyakan adalah panjang sisinya. Sekarang bagaimana jika yang diminta adalah besar sudut B? Sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 12 akar 2. Dan sisi AC sama dengan 4 akar 6. Serta sudut C sama dengan 60 derajat. Maka tentukanlah besar sudut B. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut B. Maka perbandingan yang kita gunakan yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Nilai B-nya diketahui yang ini kan, 4 akar 6, dan untuk sin B atau sudut B adalah yang ditanyakan. Jadi, untuk panjang sisi C-nya ini kan 12 akar 2 per sudut C itu adalah 60 derajat. Kita kali silang di sini. 4 akar 6 dikali sin 60 derajat. Sama dengan 12 akar 2 kali sin B. Jadi, sin B sama dengan 4 akar 6 dikali sin 60 derajat dibagi 12 akar 2. Yang ini. Kita ganti nilai sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3. Oke. Selanjutnya, ini kan bisa masing-masing dibagi 2, berarti sisa 2 akar 6 dikali akar 3. Akar 6 dikali akar 3 sama dengan akar 18. Oke. Jadi yang tersisa di sini 2 akar 18 dibagi 12 akar 2. Nah, selanjutnya di sini kita kerja di sini ya. Akar 18 kan yang bisa ditarik akarnya berapa ya? Akar 9 dikali akar 2. Jadi bisa ditarik menjadi 3 akar 2. Ini untuk akar 18. Berarti di sini 2 kali 3 akar 2. 2 kali 3 kan 6 akar 2. Saya tuliskan di sini ya. 2. Ini kan hasil akar dari akar 18 yang ini. Jadi 2 di sini. 2 dikali akar 2 dikali nilai akar dari akar 18 adalah 3 akar 2 dibagi 12 akar 2. Oke. Nah, ini masing-masing akar kita coret. 2 kali 3, 6 per 12. Masing-masing ruas kita bagi 6, berarti yang tersisa adalah 1/2. Oke? Nah, kita lihat di sudut istimewa yang nilai sin 1/2 adalah yaitu sudut 30 derajat. Jadi sudut B-nya adalah 30 derajat. Oke.
Nah, selanjutnya silahkan kerjakan latihan ini untuk menguji kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.